Oke, halo teman-teman semua. Eh, Bertemu lagi ya di kesempatan kali ini. Mungkin sudah lama juga Anda upload. Saya akan mencoba untuk diskusi lagi, sharing-sharing gitu ya, tentang sesuatu yang mungkin saat ini sedang apa membuat banyak sekali eh, teman-teman di luar sana yang berdiskusi, kemudian berdialog, membuka open table, coffee table gitu ya, membicarakan tentang hal ini. Apakah itu adalah politik ya. Jadi menjelang tahun politik banyak sekali orang bertemu, berkumpul, diskusi, ngobrol macam-macam mengenai akan seperti apa kondisi politik, kemudian sosioekonomi yang ada di Indonesia, mungkin pasca pemilu atau menjelang pemilu gitu ya. Nah ini tentunya sangat menarik sekali teman-teman. Jadi mungkin saya bukan dalam kapasitas ahli ya dalam hal ini, bukan expert atau ya oke, mungkin hanya anggap saja orang ikut obrolan warung kopi lah ya. Jadi secara sederhana saja sih, saya pengen sharing-sharing pandangan saya mengenai apa politik begitu kira-kira. Kalau kita ya melihat kondisi nasional ya sebenarnya dari masa ke masa dengan dinamikanya, maka kita akan dapati bahwa setiap masa itu memiliki kecenderungan masing-masing, memiliki ciri khas masing-masing. Mungkin saya yang kebetulan pernah eh, apa dari zaman Orba ya, saya kebetulan sudah mengikuti beberapa kali pergantian pemimpin gitu ya, dari mulai Orba hingga kemudian reformasi dan seterusnya ya hingga hari ini. Saya kira kita mungkin bisa menyimpulkan satu dua poin gitu ya dari pergantian kepemimpinan kemudian menuju ke apa kabinet-kabinet yang memiliki ciri-ciri dan mungkin kekhasannya sendiri. Nah, kalau kita bicara dalam konteks kesejarahan, maka mari kita coba melihat kembali ke sejarah ya. Tentunya banyak sekali pandangan mengenai mengapa sejarah itu bisa seperti yang tertulis hari ini gitu ya. Banyak orang bilang bahwa sejarah itu adalah milik pemenang. Siapapun yang menang maka dialah yang akan menulis sejarahnya, versi si pemenang, kan begitu. Nah, kalau kemudian kita melihat awal-awal masa kemerdekaan ya, Orde Lama begitu kira-kira, ada juga pergantian dinamika ya di situ. Beberapa orang yang mungkin bisa kita lihat dari kesejarahan masa lalu di Indonesia itu bagaimana demokrasi yang awalnya demokrasi terpimpin itu kemudian menjadi demokrasi kerakyatan begitu ya. Jadi menarik sekali menilik sejarah seperti ini karena kita bisa tahu seperti apa sih sebetulnya founding fathers kita dulu itu membuat konsep kebangsaan dan bernegara gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat kembali bagaimana peranan para pemuda waktu itu dalam menyatukan seluruh visi dan misi ya dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, kemudian berakhir pada tanggal 16 Agustus itu, di mana akhirnya diputuskan untuk memproklamirkan kemerdekaan sehingga tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadilah momen paling bersejarah di dalam negara Indonesia ya, hingga hari ini sangat luar biasa bersejarah dan sampai kapanpun akan diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya cukup tertarik ya dengan
sejarah itu beberapa kali membaca, kemudian mengikuti diskusi-diskusi mengenai kesejarahan itu. Walaupun memang bukan bidang saya ya, sekali lagi disclaimer bahwa ini bukan bidang saya, tetapi kita mencoba melihat memprediksi ya ke depan akan seperti apa dengan adanya rute-rute dan peta-peta politik yang sudah pernah terjadi ya. Kalau kita lihat pada era itu, Orde Lama itu sebetulnya banyak juga pemikir-pemikir dari Eropa gitu ya, yang sebetulnya bisa, ya saya kira para founding fathers juga tahu gitu ya konsep-konsep berpolitik di negara-negara barat, konsep-konsep berpolitik yang liberal misalnya yang disampaikan oleh Hannah Arendt gitu ya, atau mungkin bagaimana dari monarki menjadi suatu dasar dari demokrasi kerakyatan yang diproposisikan oleh Niccolo Machiavelli misalkan ya, ahli politik yang luar biasa, atau mungkin ide-ide dari John Locke ya, yang membagi otoritas sebuah negara itu menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu. Nah, kita kemudian tahu bahwa kebanyakan dari sejarah yang kita baca itu memang setipe gitu ya, setipe, dan artinya tipikalnya itu sangat mirip sekali. Bagaimana kemudian setelah kemerdekaan, kemudian harapan para warga atau seluruh rakyat Indonesia itu ingin segera meningkatkan ekonomi yang berbasis kemandirian, kan begitu, meningkatkan ekonomi mikro dan makro yang merata dan adil gitu ya, hingga akhirnya dibentuklah Pancasila, kan begitu. Hingga kemudian kita tahu Republik Indonesia Serikat ya awalnya yang diasosiasikan dengan negara federasi ketika itu, hingga kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan falsafah negaranya Pancasila gitu ya. Kalau kita melihat bahwa Pancasila sendiri itu sebetulnya yang sila persila itu kan memayungi dan memancar ke bawahnya ya, memayungi dan mengcover bawahnya gitu. Jadi sila pertama itu memayungi sila kedua dan seterusnya, kemudian sila kedua memayungi dan mengcover sila seterusnya, sila ketiga memayungi dan mengcover sila berikutnya gitu. Itu yang sempat saya baca dari artikel ya mengenai Pancasila yang diterbitkan beberapa tahun lalu oleh Pak Arief ya, siapa nama lengkapnya itu, beliau itu salah satu pembina lah ya di BPIP waktu itu. Nah, kemudian kalau kita melihat kembali, sebenarnya setelah itu kan ada beberapa kali pemberontakan ya, saya juga kurang begitu dalam gitu, tapi yang sekilas saya sempat baca itu ya. Jadi ada kayak PRRI, kemudian Permesta itu kan, dimana ada demand, ada tuntutan dari masyarakat banyak yang diwakili waktu itu oleh angkatan bersenjata begitu Republik Indonesia, yang menginginkan pemerataan keadilan begitu, dan pemerataan ekonomi gitu kan. Nah, karena kemudian sulit sekali, karena waktu itu memang masih istilahnya masih membangun gitu ya, dari reruntuhan peperangan ya, pasca kemerdekaan itu, maka sepertinya perlu waktu kan begitu. Nah, karena ada beberapa pemberontakan yang sifatnya ini sektarian ataupun istilahnya agak sedikit melenceng lah ya begitu ya, maka dilakukanlah beberapa operasi militer ya ketika itu. Kemudian dari daerah lain juga ya, kalau kita melihat ada beberapa juga pemberontakan yang dilakukan misalnya oleh Kartosuwiryo ya misalkan.
kemudian ada juga beberapa mungkin perbedaan pendapat yang cukup prinsipil ya dengan teman-teman sosialis yang mungkin kala itu berbeda pandangan, karena kan kita tahu sayap kanan kapitalis, sayap kiri sosialis komunis ya waktu itu. Sejarah kan mencatat seperti itu, dan Indonesia ini berada di tengah dengan falsafah negaranya Pancasila. Nah, ketika kemudian ada gesekan ideologis itu, maka sebetulnya akan muncullah anarkisme atau agresivitas yang sangat tinggi ya. Itu yang mungkin terjadi misalnya tadi dengan Permesta, PRRI, kemudian Kartosuwiryo, kemudian ada lagi yang siapa itu, Semaun lah ya, itu juga berbeda kan begitu. Semaun ini condongnya ke sosialis gitu ya, dan kemudian ada juga yang tidak sepakat ya dari golongan poros tengah itu, yang sepertinya kurang sepakat dengan adanya Nasakom gitu, sehingga akhirnya terjadilah banyak sekali dinamika di dalam masyarakat, baik itu dari kubu pemuda ya maupun yang senior maupun yang para akademisi gitu ya, sangat berbeda pendapat, sehingga waktu itu masih belum memiliki pola yang istilahnya yang solid gitu ya. Nah, baru kemudian setelah mungkin Orba, maka dibuatlah satu sistem gitu ya yang mengacu pada beberapa kajian-kajian politik dan budaya serta sosial dan ekonomi tentunya, untuk mulai mengembangkan apa yang disebut sebagai pembangunan ya. Jadi pembangunan yang besar-besaran lah ya gitu di Indonesia. Nah, setelah sekian tahun berkuasa, kemudian pemuda kembali bergerak dan menuntut gitu ya, adanya demand yang kembali muncul dan naik gitu ya. Jadi poinnya adalah demand atau tuntutan atau keinginan gitu ya, yang diinisiasi oleh para kaum muda kala itu, sehingga terjadilah reformasi. Setelah reformasi kemudian mendiang Profesor B.J. Habibie naik menjadi presiden untuk mengisi kekosongan posisi ketika itu, mungkin sempat sekian tahun, dan kemudian digantilah oleh Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur, mendiang Gus Dur itu juga cukup banyak polemik ya dari banyak sisi ya, karena memang politik itu kan sangat dinamis begitu, kira-kira dialektikanya itu dari banyak sisi kan begitu, hingga banyak stigma di setiap kepemimpinan itu selalu ada stigma atau label-label yang dipakai untuk istilahnya menandai oposisi atau menandai sayap kanan atau sayap kiri dari suatu poros begitu, atau suatu kepemimpinan dan kabinet tertentu begitu kira-kira, atau partisan lah ya istilahnya. Nah, lalu setelah era Gus Dur, kita ingat bahwa terjadi juga pergolakan ketika itu di MPR ya begitu, dan akhirnya digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian terjadi juga beberapa dinamika di mana ada kita masih ingat mungkin si Padan dan Likitan yang kemudian istilahnya ya dibagi gitu ya, kedaulatan dari dua wilayah itu ke negeri seberang. Jadi itu yang cukup menarik. Tentunya setiap keputusan strategis itu memiliki pertimbangan dan unsur istilahnya benefit lah ya untuk negara kita, yang itu yang mungkin kita tidak tahu, dan saya kira sudah banyak orang yang mengkaji itu. Tetapi di sisi lain juga beliau juga pada era beliau itu banyak juga atau istilah regulasi-regulasi baru yang cukup menarik dan memberikan banyak peluang bagi para swasta, pengusaha ya untuk berkembang ketika itu.
Ini saya kira menarik juga. Nah, setelah era beliau ada juga era Pak SBY ya, ketika itu yang sempat apa istilahnya terjadi krisis. Sebetulnya di reformasi 98 itu pun ya ada krisis gitu ya, financial crisis gitu, karena terjadi bubble apa di luar negeri itu waktu itu kalau nggak salah ada bubble dari properti ya, sektor properti di luar negeri di Amerika kalau nggak salah, kemudian dolar meroket gitu ya, hingga berdampak ke Indonesia juga. Nah, hal yang sama terjadi juga di era waktu itu ya, eranya Pak SBY itu sempat juga kita ada sedikit ombak gitu ya, krisis, financial crisis, tapi kita bisa melewati karena kebanyakan pengamat itu bilang bahwa salah satu yang menyelamatkan ekonomi itu sebenarnya mikro, yaitu di KUD kemudian koperasi itu ya, itu yang banyak sekali membantu kita ketika itu. Nah, kemudian politik kemudian bergejolak kembali setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka kita tahu bahwa Pak Joko Widodo ya, yang kemudian hingga hari ini yang nanti pada pemilu 2024 akan digantikan oleh pemimpin yang baru. Nah, ini tentunya kita bisa melihat bahwa ada pemimpin yang pendekatannya ini kultural, ada yang pendekatannya ini adalah pendekatan pure politis, ada yang pendekatannya ini pendekatan sosial gitu ya. Ada yang pinter banget mencari simpati rakyat, ada yang pinter banget berorasi gitu ya, macam-macam itu. Jadi setiap pemimpin saya kira punya kelebihan, hanya yang kemudian menjadi akar dari banyaknya isu itu adalah demand. Tadi saya menyebut ada satu poin dari situ, yaitu tuntutan atau demand. Kalau kita melihat pada masa kolonialisme di revolusi Prancis ya waktu itu ya, Napoleon Bonaparte itu kan dibilang bahwa ada istilah liberté, égalité dan fraternité itu, atau yang kemudian menjadi apa istilahnya 3G gitu ya. Kalau dulu zaman kolonialisme itu ada gold, gospel dan glory. Jadi 3 itu yang kemudian menjadi dasar dari kapitalisme kan begitu. Nah, kapitalisme ketika itu sebetulnya sudah masuk ke ranah swasta dan juga kepemilikan properti begitu ya. Makanya era-era lama itu orang-orang seperti Marx misalnya atau Hegel gitu ya, itu sangat fokus kepada hak kepemilikan properti ya. Setelah itu baru ada equality gitu ya, kesetaraan, kemudian HAM, human rights. Jadi saya kira politik itu sangat bersinggungan dengan harapan-harapan mayoritas rakyat, kemudian harapan-harapan mayoritas stakeholders gitu ya, dan juga investasi dari para investor asing yang kemudian bisa menjadi ceruk bisnis atau bisa menjadi wilayah bisnis yang basah, yang bisa memberikan dampak berkelanjutan bagi kelangsungan kita bernegara dan berbangsa. Saya kira tapi kalau kita mengacu kepada misalnya teorinya Ray Dalio gitu ya, salah seorang pakar investasi dari Amerika, yang dia bilang bahwa negara itu punya parameter untuk dibuat menjadi wilayah investasi luar negeri begitu. Dia biasanya akan melihat, kalau kata Ray Dalio ini, dia bilang bahwa kondisi internal gitu ya, apakah sering terjadi konflik, apakah seandainya pun ada isu-isu internal itu bisa langsung ditangani, apakah banyak terjadi misalnya breach gitu ya, atau pelanggaran law violation gitu ya, itu pelanggaran hukum, apakah sering terjadi perang misalkan, atau
kesukuan, perang kesukuan gitu ya, atau yaitu itu yang saya lihat dari teorinya Ray Dalio ini. Kemudian dia juga bilang bahwa ada ikon gitu ya di sebuah negara itu untuk bisa dianggap sebagai dasar dari pertumbuhan ekonomi, baik itu yang di sektor pariwisata, mungkin yang di sektor UMKM, mungkin yang di sektor usaha besar, yang di sektor industrial dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira teori yang menarik sehingga para stakeholder kita seharusnya bisa membuat satu kebijakan yang populis yang bisa mengakomodir harapan-harapan itu. Nah, setiap masa memang kalau kita lihat selalu saja ada harapan-harapan yang perlu diakomodir oleh pemimpin gitu ya, dan kabinetnya atau kita sebut sebagai pemerintah lah, begitu kira-kira. Nah, dengan rantai komando yang baik, maka seorang pemimpin juga akan bisa melakukan monitoring, pengendalian resiko yang sekiranya tidak diinginkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara kemudian tentang keadilan, maka sebenarnya keadilan itu tujuannya. Keadilan itu adalah tujuan. Perangkatnya, instrumennya untuk menuju ke keadilan itu apa? Hukum, kan begitu. Sementara hukum itu kalau dalam bahasa para filsuf itu, filsuf yang populer gitu ya, maka dia bilang bahwa law is the art of interpretation, atau dalam bahasa lain dibilang law is the matter of interpreting the reality or the fact gitu. Jadi itu yang menarik bahwa ada semacam tesa gitu ya, atau tesis gitu, atau pandangan, atau apa istilahnya, semacam tesis lah ya, yang ada di dalam interpretasi suatu realita keadilan itu. Nah, kalau kita mengacu kepada teorinya Hegel gitu, maka dia bilang bahwa dalam sebuah diskursus itu perlu ada tesa, kemudian muncul antitesa begitu untuk menjadi sintesa kan begitu. Nah, sebenarnya para filsuf aliran Hegelian ini ya sudah memikirkan betul seperti apa, karena ini adalah sifatnya empiris. Ketika kemudian memasukkan unsur empirisme, keilmiahan suatu realita di dalam diskursus keadilan, baik itu yang di meja warung kopi maupun yang di meja hingga meja hijau pun ya, itu sebetulnya adalah it's a matter of interpretation gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa interpretasi itu menjadi penting di sini, maka ada kajian-kajian yang sifatnya sebetulnya semiotis gitu ya. Ada yang sifatnya ini abstrak begitu ya. Dan dia bisa memihak kepada si A, bisa memihak kepada si B, ataupun kepada si C gitu ya. Para personil yang ada di dalam suatu diskursus itu. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa seperti apa landasan atau pijakan yang sebetulnya proper untuk dipakai ketika melakukan pengkajian itu, maka kita kembalikan saja keilmiahan dari suatu realitas. Kita perlu kaji ada dari 3 hal. Kalau menurut saya, kita perlu mengkaji suatu interpretasi itu, entah itu dalam konteks keadilan, konteks kesejarahan, konteks penelitian, maupun konteks diskursus ilmiah lainnya, bahwa ataupun politik ya, maupun politik ya. Ini juga applicable juga di politik, bahwa ada 3 hal yang perlu jadikan landasan sebelum masuk ke grand teori yang dijadikan acuan utamanya. Yang pertama adalah perlu ada kajian ontologisnya gitu. Jadi secara falsafah dia seperti apa. Setelah itu ada kajian epistemologinya. Dilihat dulu tuh dari sudut pandang epistem itu seperti apa. Bukan hanya etimologi, tapi epistemologi. Betul-betul bahasan deskripsi yang mendalam dan mewakili secara kontekstual itu suatu realitas yang dibahas atau didiskusikan itu. Kemudian baru yang ketiga adalah aksiologis. Jadi bagaimana norma, bagaimana nilai-nilai yang masuk di situ.
Nah, ini saya kira menjadi penting ketika kita melakukan diskusi-diskusi ilmiah, baik itu yang tujuannya adalah untuk melakukan prejudice, uh, judgment gitu ya, ataupun yang sifatnya hanya diskusi di kelas-kelas maupun di warung-warung gitu ya, untuk menuju ke pragmatisme yang ingin dituju atau yang mengarah ke pragmatisme yang terapan sifatnya. Nah, kita untuk bicara abstrak itu sebenarnya mengkaji 3 hal itu dulu sebelum masuk ke pragmatisnya. Jadi ontologisnya, kemudian epistemologis dan juga aksiologisnya. Nah, kalau kita melihat pada kajian politik sebetulnya ya kita masuk aja ke situ kan, karena di situ ada aksiologis itu kan ada nilai-nilai kebijaksanaannya dilihat gitu ya. Ada juga retorika yang sifatnya epistemis gitu ya. Ada juga yang sifatnya filosofis seperti yang di kajian ontologisnya gitu ya. Makanya mungkin kalau dalam bahasanya Wittgenstein itu dia bilang bahwa Anda itu mengarah ke mana nih? Sebuah diskusi ke abstraksi ataukah ke pragmatisnya gitu ya. Kalau saya kira dua-duanya ya, menurut Wittgenstein ini dia bilang bahwa perlu ada kajian 2 metode. Yang pertama adalah metode a priori atau yang mendahului dari kajian itu sendiri, maupun a posteriori gitu ya, yang dituju atau prediksi-prediksi ke depan atau setelah terjadinya pengalaman dari suatu diskursus itu. Nah, saya kira untuk menuju ke pragmatis atau applied pragmatism itu memang perlu ada step-step. Artinya harus jelas dulu apa yang dituju, apa yang dipijak, landasan konseptualnya seperti apa, kemudian goalnya apa. Apakah dia ini menargetkan mayoritas orang banyak atau kelompok tertentu ataukah individu. Karena hak-hak individu itu sudah diakui di dalam hak asasi manusia yang dari dasar hingga hari ini dalam kehidupan berpolitik, bernegara, berbangsa gitu ya. Makanya kalau kita lihat simbol dari Dewi Keadilan atau Dewi Temis itu kan, nggak tahu itu kenapa matanya ditutup kemudian membawa semacam timbangan gitu ya. Jadi yang saya fokusnya ke timbangannya itu, jadi harus ditimbang gitu ya, interpretasi adil itu, sehingga apa yang kalau kita melihat konteks nasionalistis pada konteks kebangsaan kita itu ya akhirnya apa? Akhirnya kan kita melihat dari Pancasila itu, 5 sila itu sebagai falsafah kan begitu. Hingga dalam setelah itu kan kita menganut hukum positif ya, hukum positif yang kemudian menjadi salah satu dasar landasan konseptual dalam bernegara, kemudian membuat apa istilahnya ya, ius constituendum dan ius constitutum ya kan begitu. Ius constituendum sebagai konstituente atau konstituennya, dan konstituensi ya begitu. Kemudian itu ada ontologisnya, ada ada ontologis, epistemis dan juga aksiologisnya. Nah, setelah itu baru turun ke bawah menjadi konstitutum itu yang ius constitutum yang menjadi pragmatismenya gitu. Jadi dia dilembagakan hingga let's say kayak MK, kemudian ke bawah ada Perpres gitu ya, Perpu, awalnya tentunya UUD 45 kan gitu ya, UUD 45 UU, kemudian undang-undang konstitusi dan lain sebagainya hingga Kepres, keputusan menteri, keputusan lembaga. Tadi ada lembaga itu kan banyak, kita ada OJK, ada BKPM, ada LKPM, ada BRIN, ya macam-macam lah itu ya, yang sifatnya kelembagaan turun ke bawah lagi. Nah,
posisi secara struktural, tentunya kita melihat apakah kita masuk dalam struktur itu atau tidak, maka kita perlu melihat hierarki. Kalau kita berada pada posisi yang langsung bersinggungan, misalkan Anda nih seorang RT misalkan, tentunya ya ada kaitannya juga sebenarnya dengan pemerintah, karena secara hierarki dan rantai komando seorang kepala RT itu memang dia memiliki korelasi lah ya, punya rantai komando hingga pemerintah. Nah, bagaimana kemudian yang rakyat? Nah, rakyat ini berfungsi sebagai penggerak sebetulnya, kalau saya lihat sebagai penggerak ekonomi gitu ya. Kemudian menjalankan fungsi-fungsi sosial gitu ya, kemudian juga menjalankan fungsi-fungsi kapital sebetulnya. Makanya kalau dalam teorinya Keynes ya, itu kan disebutkan bahwa makro dan mikro ini nggak bisa dipisahkan, mereka pasti saling berkorelasi gitu. Yaitu John Maynard Keynes itu pernah menyampaikan itu. Tapi ada juga satu hal yang saya perlu sampaikan di sini, bahwa Noam Chomsky yaitu pernah menyampaikan bahwa media itu biasanya menjadi instrumen satu pemerintahan tertentu atau kepemimpinan tertentu untuk mengakomodir dan mengatur gitu ya, pluralitas agar menjadi satu jalur menuju visi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Sehingga media itu kadang digunakan untuk membuat dinamika memang, tetapi ada juga yang dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan rakyat. Itu yang disampaikan oleh Noam Chomsky. Teman-teman yang dulu pernah di bidang sastra begitu, yang pastinya tahu Noam Chomsky ini siapa. Atau mungkin tulisan-tulisan lain yang cukup menggugah ya, seperti Franz Kafka ya, Voltaire misalkan, atau Ernest Hemingway atau Edgar Allan Poe yang sangat satir tapi dia sangat politis banget tulisan-tulisannya itu. Nah, kalau kita ya kalau Indonesia mungkin adalah ya tulisan-tulisan yang cukup menarik sih, dan itu sangat challenging untuk dikaji ya, tulisan-tulisan yang menggugah seperti tulisan Sapardi Djoko Pramono, dengan tulisan Sitok Srengenge, tulisannya Gunawan Muhammad, Ayu Utami, Laksmi Pamuntjak, itu saya kira bagus sekali ya untuk dijadikan referensi epistemis kita tadi gitu ya. Jadi agar kita bisa masuk ke ranah landasan filosofisnya, baik itu yang secara konseptual maupun ke pragmatisnya. Saya kira kita bisa melihat dari tulisan-tulisan, bisa melihat juga pandangan-pandangan ya. Nah, sekarang banyak sekali channel-channel di YouTube juga yang cukup menarik ya. Kalau teman-teman lihat beberapa kajian dari Martin Suryajaya, Dr. Martin Suryajaya ya, itu juga menarik. Atau mungkin beberapa kajian kebijaksanaan dari Dr. Fahrudin Faiz ya, itu juga menarik. Atau filsuf tanah Jawa yang sangat terkenal ya, Cak Nun, nah itu juga menarik. Saya kira dia ini sangat mendalam sekali kalau sudah bicara tentang eskatologis gitu ya, aksiologis, itu sangat dalam banget beliau. Kemudian ada juga misalkan yang kalau mungkin mau ke barat gitu ya, mungkin bisa ke Overthink podcast, itu punyanya Dr. Ellie Anderson ya, itu menarik juga. Dia banyak membahas mengenai filsafat dialektika gitu ya, dan juga filsafat logika, kemudian mungkin ya teori-teori filsafat yang berkembang dari masa ke masa, itu menarik sekali. Oke, itu intinya, mari kita berpolitik yang sehat. Saya kira kita semua ingin bahwa negara ini harus menjadi negara yang maju ya, jangan hanya berkembang, maju, dan itu tentunya akan diatur dari sisi praktisnya oleh pemilu, dan akan juga diatur secara apa istilahnya, Vox Populi Vox Dei itulah ya. Jadi suara rakyat ya, itu adalah suara Tuhan kan begitu kalau dalam kajian filsafatnya. Ini saya kira juga menarik. Jadi saya kira untuk kita bicara politik sekali lagi perlu berpijak pada
kepentingan mayoritas ya, sebelum ke kepentingan komunitas maupun kepentingan individu. Baru di situ akan muncul diskursus-diskursus yang menggugah, membangun dan juga berguna bagi perkembangan dan kemajuan dunia politik, dunia bernegara dan dunia sosial serta ekonomi ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya kira itu. Sehat selalu teman-teman. Semoga selalu aman, selalu sehat, selalu nyaman ya begitu. Oke, salam dari Surabaya, sampai ketemu di lain waktu. Saya Nedwin. Bye bye.